Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelas 2C, dari kelompok 2 dengan tema pencemaran limbah di pelabuhan sekitar PT PIM, Porong Gago Aceh Utara. Jadi next act dengan anggota kelompok saya sendiri Muhammad Hasanul Fadil, kemudian Eka Harfiani, Mega Rahmawati, Umi Omsanul Fadila, dan Titonia Aulia Teratiba. Latar belakang. Problematika lingkungan yang dominan saat ini salah satunya adalah limbah cair yang berasal dari industri. Limbah cair industri yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang luar biasa pada perairan. Keberadaan industri pupuk PT Pupuk Iskandar Muda PIM di Porong Gago Aceh Utara merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan karena industri tersebut menghasilkan limbah yang berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan. PT PIM sendiri merupakan sebuah industri yang menggunakan bahan kimia untuk dijadikan pupuk. Alam sebenarnya memiliki kemampuan dalam menetralisir pencemaran yang terjadi apabila dalam jumlahnya kecil. Akan tetapi, apabila terjadi pencemaran dalam jumlah yang besar, akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan sehingga limbah tersebut dikatakan telah mencemari lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Xenobiotik merupakan bahan asing gen tubuh suatu organisme. Xenobiotik berasal dari kata xeno yang berarti asing dan biotik yang berarti makhluk hidup. Selanjutnya ada limbah industri. Limbah industri merupakan bahan yang timbul setelah proses utama selesai. Limbah ini dapat berbentuk padat, cair maupun gas. Selanjutnya ada karakteristik limbah industri, terdiri dari karakteristik fisika, karakteristik kimia, dan karakteristik biologi. Untuk karakteristik fisika terdiri dari total solid atau TS, total suspended solid atau TSS, warna, kekeruhan, bau, minyak, dan lemak. Untuk karakteristik kimia terdiri dari biological oxygen demand atau BOD, chemical oxygen demand atau COD, dissolved oxygen atau DO, derajat keasaman atau pH, dan logam berat. Untuk karakteristik biologi biasanya untuk mengukur kualitas air, terutama air yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Metode dan analisis data. Yang pertama itu ada tempat, waktu dan tempat pengambilan sumber berita, dan pencarian jurnal pada tanggal 22 Maret 2022 dari laman Antero Aceh dengan judul Pencemaran Limbah Amoniak di Pelabuhan Sekitar PIM, warga minta tolong DPR RI, dan berita lanjutan berjudul ini hasil uji sementara air pelabuhan Krueng Gebuh yang diduga tercemar limbah PIM. Kemudian ada alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan makalah yaitu ada laptop, handphone, kuota internet, dan alat tulis. Kemudian analisis kasus. Dalam analisis kasus, masyarakat dan nelayan Gampong, Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara Aceh Utara melayangkan surat aduan berisi keluh kesah masyarakat dan nelayan Tambon Baroh soal pencemaran laut oleh limbah industri amoniak PT PIM yang terus terjadi dan belum ada penyelesaian. Selanjutnya untuk analisis kasus, masyarakat dan nelayan Kampung Tambo Baro, Kecamatan Dewantara Aceh Utara melayangkan surat aduan berisi keluh kesah masyarakat dan nelayan Tambun Baro soal pencemaran laut oleh limbah industri amoniak PT PIM yang terus terjadi dan belum ada penyelesaian. Kawasan Pelabuhan Krueng Gebuh Aceh Utara kembali tercemar limbah cair yang menyebabkan ikan-ikan mati. Limbah tersebut diduga berasal dari tempat penampungan amoniak PT Pupuk Iskandar Muda atau PIM. Dugaan pencemaran limbah tidak hanya terjadi di kawasan pelabuhan, tetapi juga berimbas sampai ke laut di sekitar pelabuhan.
Efeknya ikan-ikan mati dan nelayan kecil hilang mata pencaharian, dampak kesehatan yang dialami warga diantaranya mata perih, pusing karena amoniak. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kawasan tersebut tercemar amoniak. Selanjutnya adalah metode pengolahan limbah cair PT PIM. Pengolahan limbah cair pada unit KPPL PT PIM dilakukan. Kesimpulan dan saran yang diambil dari presentasi ini adalah parameter yang diuji untuk penentukan kualitas air di pelabuhan umum Ruang Geko adalah parameter fisika dan kimia. Parameter yang diuji berupa parameter pH, suhu, dan bau. Parameter yang memenuhi baku mutu adalah parameter pH dan bau. Sedangkan parameter suhu tidak memenuhi baku mutu yang disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001. Pengolahan limbah cair PT PIM dilakukan dalam beberapa tahapan, diantaranya stripping, aerasi, ekualisasi, dan netralisasi. Sedangkan metode pemulihan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran perairan di Pelabuhan Ruang Geko adalah metode bioremediasi melalui proses isolasi, pengujian bakteri dalam mendegradasi zat pencemar, identifikasi bakteri, dan juga perbanyakan bakteri. Untuk sumbernya dari Munir S 2022, pencemaran limbah amoniak di pelabuhan sekitar PIM warga. Kemudian dari Sirajul M 2022, hasil uji sementara air pelabuhan Ruang Geko yang diduga tercemar limbah PIM. Kemudian jurnal acuan dari Kartika D 2019, analisis kandungan amoniak dalam limbah outlet KPPL PT Pupuk Iskandar Muda atau PT PIM Lok Sumawai. Mungkin presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Barangkali ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan saja. Ya, silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Melani Anggraini dari kelas 2C dari kelompok 1. Izin bertanya, seperti yang telah dijelaskan pada presentasi tadi, apa yang dimaksud dengan bakteri endogenous dan bakteri komersial produk? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Melani. Akan kami tampung terlebih dahulu. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya. Saya Tere Datul Fesabar dari TPPL Baca. Izin bertanya. Dalam proses perbanyakan bakteri endogenous itu, apa saja tahapannya? Terima kasih. Saya Zuna Widiati dari kelas TPPL 2C. Izin bertanya. Berdasarkan metode pengolahan limbah cair terdapat terjadi ekualisasi. Apa yang dimaksud dengan metode tersebut? Tolong jelaskan ya. Terima kasih. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Melani. Sebelum itu, boleh mohon dikonfirmasi pertanyaannya benar atau tidak ya? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan bakteri endogenous dan bakteri komersial produk? Apakah benar? Iya, benar. Baik, bakteri indigenous merupakan hasil isolasi bakteri yang dilakukan oleh laboratorium yang bersangkutan. Sedangkan bakteri komersial produk merupakan bakteri yang dapat digunakan untuk menjaga kualitas air danau, blooming alga, penurunan nitrat fosfat, dan peningkatan kecerahan. Seperti itu, apakah bisa diterima Mbak Melani? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, sama-sama. Izin konfirmasi pertanyaan, apa saja tahapan dalam perbanyakan bakteri endogenous? Bukankah begitu, Mbak Tiara? Iya, betul, Sadil. Untuk jawabannya yaitu tahapan yang dilakukan dalam bakteri endogenous ini yaitu yang pertama tahapan pembuatan kultur stok, yang kedua pemeliharaan kultur, yang ketiga perbanyakan kultur tahap 1, yang keempat perbanyakan kultur tahap 2, dan yang kelima pembuatan kultur produksi. Apakah bisa diterima jawabannya, Mbak? Bisa diterima. Terima kasih, Mas Fadil. Oke, sama-sama. Oke, silakan pertanyaan yang kedua. Siapa yang bertanya tadi? Dan silakan
langsung dijawab ya. Baik, saya izin konfirmasi pertanyaan dari Mbak Rosi, yaitu berdasarkan metode pengolahan limbah cair terdapat metode ekualisasi. Apa yang dimaksud dengan metode tersebut? Apakah pertanyaan tersebut benar, Mbak Rosi? Iya benar. Baik, saya akan menjawab. Metode ekualisasi merupakan metode yang menggunakan tempat atau bak penampungan untuk mengendalikan fluktuasi aliran limbah cair yang berbeda dengan menghomogenkan konsentrasi limbah cair. Apakah dapat diterima, Mbak Rosi? Bisa, terima kasih, Mbak Wu. Terima kasih kembali. Oke, silakan pertanyaan terakhir. Mohon maaf Dijawab. Pak, untuk 3 pertanyaan tadi sudah dijawab semua Pak. Nah, yang pertanyaan pertama tadi Tiara, Siana, yang satu lagi siapa ya? Melani Pak, tadi yang pertama sudah saya jawab dari Mbak Melani. Oke, sudah dijawab ya Melani sebentar. Karena saya harus merekap juga yang bertanya. Melani, oke. Oke, sudah saya rekap. Silakan ditutup ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.